Kasus penghilangan nyawa Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Live Media. Kasus pertama yang dihadapi Utsman bin Affan setelah dinobatkan sebagai khalifah adalah mengungkap kasus Umar bin Khattab. Sudah banyak yang mengetahui bahwa penghilangan nyawa Umar dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Tapi juga ada beberapa orang yang terlibat dalam konspirasi tersebut. Mereka adalah Hurmuzan dan juga Janifa An-Nasrani. Abu Lu'lu'ah menghilangkan nyawanya sendiri saat tertangkap. Karena itulah Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang lelaki yang mengaku muslim." Menurut Ibnu Hajar, dari ucapan Umar, dapatlah dipahami bahwa seorang muslim yang melakukan penghilangan nyawa dengan sengaja masih diharapkan mendapat ampunan. Pendapat Ibnu Hajar ini berbeda dengan pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa seorang muslim yang menghilangkan nyawa tidak akan diampuni selamanya. Ketika Umar meninggal dunia dan dimakamkan, salah seorang putranya yaitu Ubaidillah ibnu Umar menghunus pedang. Ia mendatangi Hurmuzan dan menghilangkan nyawanya. Setelah itu ia mendatangi Janifah yang dulunya adalah orang Nasrani dan menghilangkan nyawanya juga. Lalu ia mendatangi anak perempuan Abu Lu'lu'ah dan juga menghilangkan nyawanya. Ibnu Hajar merilis riwayat Ibnu Sa'ad dari jalur Ya'la Ibnu Hakim dari Nafi yang menuturkan bahwa Abdurrahman Ibnu Abi Bakar melihat pisau yang dipakai untuk menghilangkan nyawa Umar. "Aku melihat pisau ini kemarin bersama Hurmuzan dan Janifah. Aku lantas bertanya kepada mereka apa yang mereka perbuat dengan pisau itu. Keduanya menjawab pisau itu mereka gunakan untuk memotong daging," jelas Abdurrahman. Lalu Ubaidillah bertanya, "Kamu melihat pisau itu bersama mereka berdua?" Lalu Abdurrahman menjawab, "Iya." Ubaidillah kemudian mengambil pedang dan mendatangi keduanya lalu menghilangkan nyawanya. Utsman lantas memanggil Ubaidillah ibnu Umar. Utsman bertanya, "Apa yang mendorongmu untuk menghilangkan nyawa kedua orang ini, padahal mereka berada dalam tanggungan kami?" Lalu Ubaidillah meraih Utsman dan membantingnya hingga orang-orang memisahnya. Lebih lanjut, Ibnu Sa'ad berkata, ketika Ubaidillah dipanggil Utsman, ia sedang menyandang pedang. Abdurrahman kemudian memintanya untuk meletakkannya. Ia pun meletakkan pedang itu. Ubaidillah ibnu Umar juga sempat menghadap Utsman beberapa malam sebelum Utsman dibaiat. Keduanya juga sempat berkelahi. Bumi seakan gelap gulita di hari Ubaidillah menghilangkan nyawa Janifah, Hurmuzan, dan putri Abu Lu'lu'ah. Tidak lama kemudian keduanya dipisah. Setelah dibaiat menjadi khalifah, Utsman memanggil kaum Muhajirin dan Ansor dan berkata, "Menurut kalian, apa hukuman bagi orang yang telah menginjak agamanya ini?" Kaum Muhajirin sepakat dan mengusulkan kepada Utsman untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Ubaidillah. Sedangkan mayoritas kaum muslimin berdiri di belakang Ubaidillah. Mereka mengatakan, "Semoga Allah menjauhkan Hurmuzan dan Janifah. Apakah kalian ingin putra Umar mati setelah kematian ayahnya?" Keributan pun pecah. Di tengah kegaduhan, Amru ibnu As berdiri dan berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya peristiwa penghilangan nyawa ini terjadi sebelum engkau menjadi khalifah." Utsman kemudian meninggalkan para sahabat. Para sahabat sendiri berbeda pendapat menanggapi apa yang dikatakan Amr bin As. Namun Utsman sepakat dengan pendapat Amr bin As dan memutuskan agar Ubaidillah membayar diat atau denda darah atas penghilangan nyawa dua laki-laki dan seorang anak perempuan. Disebutkan bahwa Utsman bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang menjadi wali Hurmuzan?" Mereka menjawab, "Engkau." Utsman lalu berkata, "Aku sudah memaafkan Ubaidillah ibnu Umar." Diat itu lalu diserahkan kepada putra Hurmuzan. Namun putra Hurmuzan, Kamaziban, menuntut kisos.
Para sahabat pun menasihatinya. Kamaziban lalu bertanya, apakah ada seseorang yang menghalangiku untuk menghilangkan nyawanya? Mereka menjawab, tidak. Kalau begitu aku memaafkannya. Tukas Kamaziban. Ibnu Hajar merilis sejumlah riwayat yang menyebutkan perbedaan pendapat para sahabat dalam menanggapi kasus Ubaidillah ini. Ali radhiyallahu an berkata, "Jika aku yang mengadili Ubaidillah, maka aku jatuhkan hukuman mati karena penghilangan nyawa terhadap Hurmuzan." Ali tetap ingin menegakkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kisos atas perbuatan Ubaidillah. Ketika Ali radhiyallahu an memegang tampuk kekhilafahan, Ubaidillah melarikan diri ke Syam. Dia meminta suaka kepada Muawiyah dan ikut dalam perang Siffin di pihak Syam. Para ahli sejarah sepakat bahwa Ubaidillah kehilangan nyawa saat membela Muawiyah dalam perang Siffin.